Akhirnya Erlangga segera muncul, bahkan muncul untuk ngebongkar semua kebohongan dari si Roy ini. Wah, semakin menarik karena ada muncul lagi Erlangga yang notabene peran antagonis sesungguhnya di sinetron ini. Halo semua, balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini Mimin akan kembali membahas secara lengkap alur ceritanya. Wah, kira-kira akan seseru apa? Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Rasanya tuh bener-bener gak sabar banget ya teman-teman untuk bisa kembali melihat Erlangga tuh masuk ke sinetron ini lagi. Setelah di episode pertama, kedua, ketiga, atau mungkin keempat, Erlangga ini bisa dikatakan cuman mampir doang, tapi meninggalkan kesan yang cukup dalam. Memang Erlangga jahat, bahkan kurang ajar kepada Salma dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, secara cerita dan alur, ini tuh bikin ceritanya tuh jauh lebih menarik. Ayah jujur deh sama Mimin, kalian semua pasti tertarik waktu nonton ini karena episode pertama dan kedua kan, gara-gara ada Erlangganya juga, iya. Ya kan teman-teman, pasti setuju juga. Sama teman-teman, bukan karena Erlangganya ini yang jahat sama Salma, bukan ya, tapi perannya yang bagus, karakter bagus juga. Salut sama sang pemain karena berhasil memainkan karakter dengan sangat baik dan into banget ke dalam karakternya. Dan bener-bener tuh ngisi ceritanya. Coba bayangin sama yang sekarang, lambat banget alurnya. Lalu juga terkesan seperti dientar-entar mau dibongkar, di prank apalah dan lain sebagainya. Setuju kan teman-teman? Makanya itu excited banget. Yap, memang gak serta-merta langsung ngebongkar apa yang Roy lakukan. Tapi yang bikin menarik adalah tujuan dari Erlangga ini masih hidup tuh apa sebetulnya. Lalu juga kenapa harus hidup lagi? Untuk apa? Ya itulah pertanyaan-pertanyaan simpel sebetulnya. Tapi ada satu hal yang selebihnya dan sedikitnya ibaratnya mirip banget bersama dengan Roy. Balas dendam, ya. Kita semua tahu sinetron ini kalau nggak selingkuh ya balas dendam. Kalau nggak ya selingkuh lagi. Kalau nggak ya kesal-kesalan lah ibaratnya kayak gitu. Atau cemburu-cemburuan lah. Makanya ini tuh akan cukup menarik juga. Dan dijamin sih bakal gak akan ngebosonin. Karena kenapa? Dengan adanya Erlangga udah bisa dipastikan tuh kayak setiap episodenya tuh bikin penasaran gitu. Mungkin teman-teman tahu lah, ada beberapa sinetron di stasiun TV yang sama tuh kayak gitu-gitu. Jadi ini apa lagi nih? Kok bisa nih? Gimana selamatnya ya? Gimana nyelesain masalahnya ya? Dan lain sebagainya. Jadi yang gini-gini kan yang kita butuhin, yang gregetnya dapet, feel-nya dapet, lalu juga kepuasan nonton itu dapat gitu. Bayangin ya, Mimin ngerti sih. Teman-teman rela nonton setengah 10 sampai jam 11, tapi kalau ketika nonton tuh ngantuk karena ceritanya ya, lalu juga alurnya lambat kan ngeselin juga. Ya tapi ya gitulah teman-teman sinetron. Perubahan-perubahan yang instan, bahkan bisa ngerubah alur cerita secara ekstrim, ya itulah kelebihan dan kekurangan dari sinetron. Jadi ya seperti biasa, buat teman-teman yang udah ngikutin channel ini sejak lama, sejak Mimin ngebahas sinetron Bidadari Surgamu, Saleha hingga Luka Cinta, pasti tahu banget lah. Nikmati aja alurnya, tunggu sampai titik dimana levelnya tuh naik dengan orang-orang atau karakter baru yang datang. Contoh di momen ini ya Luka Cinta ya teman-teman, dengan hadirnya tokoh dari si Erlangga ini. Yap, harus nonton langsung juga karena memang ada kemungkinan mungkin at least di episode atau dalam minggu depan datang ya. Karena ada adegan behind the scene yang juga udah ngeliatin si Erlangga ini tuh udah mulai syuting lagi. Jadi cukup menarik sih balas dendam apa yang kira-kira direncanakan Erlangga. Sebetulnya tuh memang jadi apa ya, positif negatif gitu dengan adanya Erlangga yang datang kembali. Ya positifnya cerita makin seru. Lalu juga kalau ada tokoh antagonis tuh ya greget aja teman-teman, jadinya tuh nge-mix ceritanya tuh enak gitu. Jadi kayak apa ya, bener-bener berwarna, harmoni itu dapat gitu. Tapi kalau negatifnya ya takutnya Salma tuh jadi incaran lagi. Kita semua tahu Salma tuh dulu sempat bekerja di sebuah perusahaan yang dipimpin sama Erlangga, yang notabene ya perusahaan tersebut adalah perusahaannya Pak Erwin yang diberikan kepada Iris, dan Iris
serahkan kepada Erlangga karena saat itu Erlangga adalah suami sah dari Iris. Kita semua tahu lah, diganggu sana sini, dikejar dari lift. Ingat kan teman-teman momen itu? Episode pertama tuh dikejar-kejar sampai ke lantai atas gedung hingga ditemukan oleh William. Jadi ini memang sebuah hal negatif yang kita takutin. Tapi ya Mimin rasa karena waktu itu belum ada Argo mungkin ya di episode pertama, jadi mungkin kita begitu khawatir. Seru sih, deg-degannya dapat, gregetnya dapat gitu ya teman-teman. Gemesnya tuh kerasa banget gitu. Tapi kalau sekarang tuh tetap sama feel-nya. Nanti ketika Erlangga datang, tapi kita jauh ngerasa aman. Ada Argo deh sama Kinari, agak tenang nih. Ya kita semua tahu duet Kinari sama Argo ini kan apa ya, sama-sama looking good lah ibaratnya, bener ya. Yang satu ganteng, yang satu cantik, jago berantem lagi Kinari. Seneng banget liatnya gitu teman-teman. Berani juga. Maksudnya tuh dewasa. Seneng aja ngeliat develop karakternya tuh teman-teman ya. Bayangin aja, Kinari ini kalau perlu Mimin jelasin suka sama Argo. Dan Salma tuh taunya Kinari sama Argo kan pacaran ya teman-teman. Sedangkan nih Argo sama Kinari itu pacaran bohongan. Tapi kalau teman-teman lihat, di saat Kinari cemburu tuh ngeliat Argo yang cuma merhatiin sama lagi, secara logika mungkin kalau perempuan itu udah cabut, malas nolongin Salma, udah pergi aja. Tapi Kinari enggak, demi kemanusiaan, demi kebaikan Salma ya rela-rela aja. Dan itu ngelakuin bukan cuma karena Kinari biar dekat terus sama Argo, enggak juga, karena memang ya sedewasa itu. Seneng ya teman-teman, sama kayak Argo lah. Mungkin teman-teman yang ngeliat Argo tuh kayak pelakor versi cowok ibaratnya kayak gitu ya, ngeganggu rumah tangga orang lain dan lain sebagainya. Padahal ya kalau teman-teman cermatin lagi dari awal nih, nonton dari episode awal, Argo tuh sama-sama tuh udah kayak adik kakak, sahabatan. Kalaupun nanti di masa depan tuh mereka dijodohkan dan berjodoh, ya itu nanti masih agak lama. Tapi at least sekarang tuh ya momennya kayak gitu. Nggak ada Argo yang kayak Dinda yang curi-curi kesempatan dan sebagainya, nggak ada. Kalaupun kayak kemarin adegan di rumah sakit itu kan karena ada suster yang lewat aja. Bukan ingin belain Argo ya teman-teman, ini cuma buat sedikit perbandingan aja gitu, perbandingan karakternya. Karena yang cukup bikin senengnya tuh Argo tahu nih William bikin salah, tapi Argo kan gak serta-merta ngebongkar semua kebusukan William, ditahan dulu. Bukan karena Salma aja, tapi Argo tahu nih kalau Argo bongkar semuanya ada risiko besar yang harus Argo dapatin juga. Jadi ya itulah beberapa kelebihan kekurangan yang harus Argo lakukan daripada mereka. Tapi ya kalau pada akhirnya Argo terpaksa untuk bongkar semuanya, ya jangan pernah salahin Argo juga. Ya sekarang gini teman-teman, William kondisi gak stabil, harus berbohong sana sini, sama kan ya siapa yang betah perempuan ya teman-teman. Jujur aja deh, siapa sih yang mau diselingkuhin sama suami sendiri? Ayo, nggak ada kan? Siapa sih yang mau dibohongin? Tentu nggak ada. Bahkan ibaratnya nggak kebayang dong, misalnya ada sebuah pernikahan, suami terlihat tampan seperti William banget sama Salma lah, serasi gitu, yang satu cantik, yang satu ganteng, mapan lagi Williamnya, family man banget lah, ngebela banget gitu. Ternyata KDRT. Kesel gitu kan teman-teman lihatnya. Makanya ya semoga sih dari segi cerita pun juga ada peningkatan, ada perbaikan. Sejujurnya karakter-karakter kayak Erlangga ini dibutuhin banget. Biar apa? Biar alurnya tuh cepet gitu. Tek 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 gitu, nggak yang ngayun banget gitu, kayak yang lemes gitu teman-teman. Karena ya sejujurnya kayak masalah Roy kan nggak penting-penting banget juga gitu ibaratnya. Tapi ya it's okay, nggak apa-apa. Karena ini part of ya dari sinetronnya, Mimin akan tetap bawain aja. Jadi buat teman-teman malam ini yang mungkin mau nonton agak malas, nggak apa-apa, bisa lari aja ke channel Mimin dan nonton aja. Mimin pasti bakal ngerangkumin juga buat teman-teman seperti biasa, dan setiap hari Mimin akan upload juga. Tapi ya begitu teman-temannya kurang lebih. Ya kalau misalnya episode malam ini Erlangga belum muncul, ya sabar aja ya, karena masih dalam proses syuting. Dan semoga sih dalam waktu dekat juga. Tapi kenapa Mimin bahas sekarang ya, biar ada ancang-ancang aja ya, kayak kisi-kisi lah ibaratnya. Kisi-kisi kayak mau ujian gitu loh teman-teman. Biar seru-seru aja, biar nambahin kegemesan kita. Karena kita gak pernah tahu kan tiba-tiba muncul malam ini. Wah luar biasa banget, tapi cukup menarik sih. Apakah Erlangga akan langsung bongkar kebohongan si Roy ini, atau justru balas dendam lagi sama William dan mencoba merebut sama lagi, atau bagaimana? Ini sih benar-benar menarik. Atau bahkan karakter dari Roy ini, dari Roy lagi, maaf ya teman-teman, maksudnya tuh dari
si Erlangga ini tuh akan berubah 180 derajat tuh. Sampai belibet nih. Saking gak sabar, maaf ya teman-teman belibet tadi. Tapi ya itulah teman-teman. Ya bener-bener bikin gak sabar banget dari Erlangga ini. Gimana nih teman-teman? Setuju nggak? Atau nggak? Atau kira-kira nunggu nggak nih? Dan setuju juga nggak nih kalau Erlangga nih muncul lagi di sinetron ini? Coba tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi ya. Dadah.